Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tentunya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci bertambah atau tidaknya nikmat Allah itu tidak terletak pada usaha kita, tapi sangat tergantung pada seberapa besar syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Itu bukan kata ulama, tapi itu kata Allah. Itu kata Allah. Kita hari ini berkeyakinan usaha kita, nikmat itu bertambah atau tidak, nikmat itu tergantung usaha kita. Maka kita berusaha untuk memperbanyak usaha, memperbanyak ladang, memperbanyak kedai, memperbanyak. Kita punya keyakinan makin banyak pancing, makin banyak dapat ikan. Itu menurut kita. Padahal dapat atau tidaknya ikan itu tergantung pada yang memberi ikan, yang menciptakan ikan. Bertambah atau tidaknya nikmat Allah tergantung pada seberapa besar rasa syukur hamba kepada Rabb. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Barang siapa yang pandai bersyukur, aku tambah. Jadi kalau kita menggunakan hukum kausalitas, hukum timbal balik, siapa yang tak pandai bersyukur, jangan pernah berharap nikmat akan bertambah. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda abdan syakura. Orang yang selalu rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh ustaz kita berhubungan dan berkaitan dengan keyakinan. Jadi keyakinan itulah sebenarnya yang disebut dengan iman. Iman itu satu keyakinan. Kalau kita meyakini bahwa Allah ada Rabb kita, satu-satunya tempat kita beribadah, satu-satunya tempat kita meminta, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita meyakini selain Allah, kita meyakini kebahagiaan kita itu datang dari harta, tentunya kita beriman kepada harta. Kalau kita meyakini kebahagiaan kita ditentukan oleh jabatan, artinya kita beriman kepada jabatan. Kenapa? Karena iman itu adalah keyakinan. Tasdiqum bil qalbi, kita tasdikkan, kita nyatakan dalam hati. Karena iman itu perkara hati. Iman itu sebuah keyakinan yang berawal dari hati kita. Jadi kalau kita yakin kebahagiaan kita datangnya dari Allah, artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita putar setir itu. Harus tetap lurus dia. Antasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Itu dia. Itulah dia iman. Sebuah keyakinan yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bentuk, barangkali kalau boleh kita mengatakan, bentuk dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena menurut keyakinan kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, raka'ataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau seandainya 2 rakaat itu diukur dengan uang, nampak di mata kita. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dapat mobil pickup 1 misalkan gitu. Atau dapat begitu selesai 2 rakaat dia pulang nanti dapat uang misalnya. Nampak di mata. Ini sesuatu yang kita kerjakan tanpa dapat kita lihat dengan mata. Apa yang kita laksanakan ini hanya bentuk keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha itu Rasulullah.
yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sendiri mengatakan tak mudah mengatakan beriman itu. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian gampang kiranya mengatakan saya beriman misalnya? Bahkan kita kalau ada orang mengatakan kita orang yang tak beriman, kita marah. Kau ini betul-betul orang yang tak beriman, marah kita. Padahal tak kala Allah menguji kita, belum perang lagi kita sudah kalah duluan. Belum masuk gelanggang kita sudah kalah duluan. Padahal Allah mengatakan ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum lulus ujian, belumlah dikatakan imannya bersempurna. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memperjelas seperti apa ujian bagi orang-orang yang beriman itu. Ya ayyuhallazina amanu, kata, hai orang-orang yang beriman, kata. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyyiris sabirin. Itu bentuk-bentuk ujian. Di antara ujian itu ujian rasa takut. Hari ini orang lebih banyak takut dengan makhluk ketimbang takut dengan Allah. Tak lolos sensor jadinya. Tak lolos. Takut dengan makhluk ketimbang takut dengan Allah. Takut dengan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? 2 tahun yang lalu barangkali corona datang, surut satu persatu, mundur dia. Ini mendekati Ramadan, omaknya corona datang. Mamaknya corona datang, apa tuh? Omikron. Si Omikron. Kan mama tuh, Umi itu kan mak tuh. Omikron. Nah, jadi mendekati Ramadan mamaknya datang. Mau lebaran sama-sama kita ada. Omikron. Nanti akhir Ramadan bapaknya pun datang, Abikron. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala, kalian surut tidak ke belakang. Mau tidak lagi salat berjamaah. Mau tidak salat berjamaah. Jadi kita jadikan apa yang hari ini kita hadapi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak sekolah diuji. Hanyalah Ustaz Dharma itu. Tahu-tahu datang dia ke sekolah, tak apa-apa, tahu mau ikut ujian. Tidak mungkin kan Ustaz? Ini yang punya orang punya sekolah nih. Ustaz, anakku mau ikut ujian. Anak ibu sekolah tidak boleh. Jadi mau naik kelas 1, mau naik kelas 2, mau naik kelas 3, mau naik kelas 6, 7, 8 sampai terakhir itu semuanya harus melalui proses ujian. Ujian itulah akan menentukan ranking kualitas seorang makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau mendapatkan, menguji kualitas. Allah ingin menguji kualitas kita. Rewardnya apa? Surga Jannatun Naim. Itu dia. Hadiah yang ingin kita dapatkan itu adalah surganya Allah. Syukur-syukur Allah menganugerahkan kita satu hadiah yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Masya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara perkara iman, Masya Allah. Kalau kita bicara perkara iman luar biasa. Karena apa? Karena iman itu mutiara yang paling berharga dalam diri seorang hamba. Islam belum tentu beriman. Orang yang katanya Islam belum tentu beriman. Kita lihat nanti lebih kurang 60 hari ke depan. 60 hari ke depan lah, itu kan Ramadan itu. Itu kita lihat benar lah itu. Yang hari ini katanya beriman, mulai awal Ramadan itu nanti Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, panggilan spesial Allah kepada hambanya. Beda ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu semua manusia.
mau dia muslim, mau dia beriman, mau tidak beriman, mau rukuk dan atau tidak rukuk, semua yang dipanggil oleh Allah. Saya selalu memberikan perumpamaan. Ustaz Iwan misalnya sore-sore duduk depan rumah, pingin makan es colding, air panas, es colding. Lewat es colding, lewat tukang bakso, yang dipanggil tukang colding, tukang bakso berhenti tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak merasa dipanggil. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang yang tidak puasa. Kenapa? Meskipun dia Islam. Kenapa? Karena merasa tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang beriman. Jadi antara Islam dan iman itu bagaikan lampu senter dengan baterai. Senter baterai. Kalau kita punya senter lengkap, ada lampu mentolnya, ada segala macam. Tapi kalau tak ada baterainya di dalam, percuma. Kenapa? Karena sumber cahaya itu berasal dari baterai. Tidak. Kita punya HP, kita punya handphone. HP ada mahal, pulsa ada, sinyal ada, tapi baterainya tak ada. Cemana tuh HP mau kita pakai? Jadi antara Islam dan iman itu bagaikan senter dan baterai. Jadi apa gunanya senter kalau tidak ada baterai? Karena cahaya senter itu bersumber dari batu baterai yang ada dalam HP tadi. Ini dia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pupuk dan kita pelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, jaddidu imanakum. Selalulah perbaharui iman. Jadi untuk memperbaharui iman itu, untuk mengokohkan iman itu, caranya tidak lain. Pertama, tetaplah berada pada pusat gravitasi iman. Pusat gravitasi iman itu masjid. Pusat gravitasi iman itu masjid. Tatkala kita berada di masjid, saya yakin dan percaya tingkat keimanan kita naik nih. Karena menurut ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang nambah, kadang kurang. Kapan iman nambah? Tatkala ada orang mati, tatkala dekat ke masjid, itu iman nambah. Dan iman juga kadang-kadang surut. Nah, kita berharap iman kita jangan surutlah. Pinomat bertahan. Kalau tidak dapat naik bertahan, jangan sampai tekor dia. Kalau seandainya iman kita tekor, dalam keadaan tekor itulah kita mati, masya Allah. Nauzubillahi min zalik. Tatkala malaikat maut itu datang ke rumah kita, iman kita dalam keadaan tekor. Apa tanda iman tekor? Mati dalam keadaan main judi misalnya, atau mati dalam keadaan main gaplek misalnya, mati dalam keadaan ngatain orang misalnya. Itu dia. Nauzubillah summa. Kita berharap dan berusaha tatkala malaikat maut datang ke rumah kita, tatkala kematian datang kepada kita, kita sedang zikrullah, kita sedang sholat, kita sedang baca Quran. Nah, ini dia. Kita berharap itu. Oleh karena itu doa kita, ya Allah biha bihusnil khatimah. Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karena itulah salah satu prestasi terbaik seorang hamba di hadapan Allah. Jamaah demikian tambahan mutiara hikmah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.